Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Sudah tanggal 17 Desember, minggu depan mungkin sudah banyak yang berlibur menyambut tahun baru ya, Christmas atau Natal atau nggak tahu. Kita nggak tahu apakah sudah ada Santarelli atau belum. Yang pasti kalau kita lihat beberapa hari ini candlenya kecil-kecil ya dan memerah. Nanti kita perlu validasi dengan volumenya. Apakah memang mulai berkurang, tapi kita pantau sajalah ya Bapak Ibu dengan stop lossnya. Karena kan ada target 9 ribuan katanya IHSG. Dan kita mungkin ada switching di saham-sahamnya. Kita lihat berita-beritanya juga. Kemarin sudah berita The Fed ya Bapak Ibu, dan tadi sore ada berita BI suku bunganya tetap. Dan sisanya adalah saya rasa adalah aksi korporasi. Aksi korporasi ini perlu dipantau terutama Bapak Ibu yang pegang sahamnya. Apakah itu akan ada dividen, apakah itu akan ada merger, apakah itu akan ada berita laporan keuangan, itu perlu dipantau karena mempengaruhi sentimen. Baik, kita lihat IHSG-nya minus. Bapak Ibu, bagaimana dia caranya menjadi minus? Kita lihat dia pagi-pagi sudah positif. Nah, di sini mungkin ada hubungannya dengan laporan BI rate karena dia sekitar jam 2 itu diumumkan kalau nggak salah, lalu dia turun ke bawah. Nah, rebound lagi di jam 3, tapi ada perlakuan di pre-closingnya dibanting ya, atau dibuang barangnya, atau IHSG-nya ditekan hingga minus. Kalau tidak, dia mungkin tidak terlalu dalam ini turunnya, maksudnya dia berada di teritori positif. Lalu kita lihat asingnya, ini maaf nih, nanti kita cek yang benar berapa ya asingnya ini. Ini perlu dikoreksi ya, atau 900, pokoknya di bawah 1 miliar saja ini. 1 triliun, dia sekian berapa ratus miliar. Ini salah ya Bapak Ibu. Penekannya ada teknologi, cyclical, dan basic material. Di mana asingnya keluar di Bumi, BBCA, Dewa, BRMS. Jadi ini mungkin ada aksi-aksi korporasi karena memang sudah naik nih saham-saham Bumi, Dewa, BRMS-nya. Lalu Antam ini ada urusannya kalau ada suku bunga karena dia terkait dengan emas juga. Mungkin ya, dan sisanya tidak ada yang signifikan. BBRI katanya mau dividen, Bank Mandiri, perbankan mau ada dividen, mungkin yang BUMN. Ya itulah, kita lihat nanti dengan price dan volume. Mudah-mudahan tidak perlu lama, karena cuma ada 2, Bapak Ibu. Alertnya ada Energi Mega Persada dan MAPI. Jadi kalau seperti energi Mega Persada sahamnya sudah naik tinggi, itu tidak menarik untuk dibahas ya. Hanya satu yang dilakukan kalau saham sudah naik tinggi dan keluar alert, sudah jelas urusannya adalah menaikkan stop loss. Kayak kemarin MTEK kan nggak dibahas tuh. Ya, karena mau ada SUPA, hari ini SUPA, Superbank. Saya kebetulan dapat sebagai penjatahan lot pasti sebagai nasabah. Kebetulan waktu dulu Superbank buka, saya langsung jadi nasabah itu aplikasinya, bank digital. Oke. Nanti kita akan bahas mungkin menarik MAPI ya Bapak Ibu. Karena Energi Mega Persada, walaupun kita bahas, cuman satu saja kalau dia sudah naik tinggi adalah stop loss-nya dirapatkan. Oke, alert ini Bapak Ibu, dia menggunakan Telegram bot, menggunakan machine learning. Jadi dia big data analysis. Dan dia misalnya keluar alert jam 10 pagi, bisa saja jam 3 sore atau menjelang penutupan dibanting, diguyur. Makanya wajib dianalisa ulang, kecuali Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan ini untuk intraday, tapi saya tidak pula terbiasa ya, jadi saya buat tool ini, saya rasa cocok dengan style saya. Lalu Telegram botnya Bapak Ibu bisa akses ya di DL Quant Bot. Mudah-mudahan besok ada lagi saham. Kalau hari ini tidak menarik, besok masih ada. Jadi jangan paksakan kalau ada alert langsung beli. Analisa dulu ya. Nanti kita akan juga lihat struktur Wyckoff-nya. Telegram channel silakan join. Sosial media silakan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi.
Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun. Nanti Bapak Ibu ikutin saja step by step-nya yang saya lakukan untuk melakukan analisa. Itu practice make perfect, diikutin saja, latihan ya, bagaimana cara membaca market. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, prinsipnya jangan percaya dengan analisa siapapun. Di pasar saham penting untuk tidak percaya dengan siapapun, percaya dengan analisa sendiri, percaya dengan data. Jadi Bapak Ibu, apapun yang saya sampaikan jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya yang namanya first opinion, analisa sendiri, percaya dengan analisa sendiri. Setelah analisa jangan lupa buat trading plan. Setelah trading plan, apply money management yang baik, pastikan stop loss-nya berlapis. Lalu set and forget. Jadi analisa ini after market close hanya langkah awal saja untuk mencari saham-saham yang akan kita buatkan trading plan. Bukan untuk di tradingkan langsung ya. Sebelum trading harus buat trading plan dulu. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan dan tidak melakukan manajemen, saya sarankan jangan trading. Itu pengalaman saya yang saya dapatkan dari 20 tahun di pasar saham Indonesia, bahwa jangan pernah trading kalau tidak punya trading plan dan money management yang baik. Jadi disclaimer on, tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Oke, itu saja. Saya rasa kita pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Seperti biasa, kita tidak perlu berlama-lama. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Sekali lagi, tidak ada data intraday, tidak ada. Jadi data paling bawah adalah paling rendah kita pakai adalah daily. Lalu ada weekly dan ada monthly ya. Jadi Bapak Ibu silakan, nanti ini kita akan coba lakukan beberapa saham. Idealnya sih semua, tapi karena keterbatasan waktu saya tidak bisa mencontohkan semua. Kadang-kadang lengkap kecuali terutama di akhir pekan ya. Nah, karena ini keterbatasan waktu, kita hanya pilih satu saham yang analisa lengkap, Bapak Ibu ikutin, dan lainnya silahkan dicoba saja. Ya, ini ada screening sahamnya. Kadang-kadang rezeki kita tidak dapatnya bukan di alert robot. Biasanya malah saya dapatnya kadang-kadang di ledakan volume, di ekstrim. Kadang dapatnya pas speedometer, ya maksudnya apa namanya, ledakan volume. Kadang dapatnya di payback ya. Ya, jadi rajin-rajin memang harus menganalisa screening saham yang baik. Kita lihat mana yang risknya kecil, itu yang kita masuki. Bukan mana saham yang pasti ini ya, karena tidak ada yang pasti di pasar saham, tapi kita yang bisa kita atur adalah saham-saham yang risknya kecil. Oke. Nah, untuk tutorial jangan lupa Bapak Ibu tonton dulu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tonton tutorialnya, mudah-mudahan ilmunya sharing lah, sudah terdapat. Jadi kalau mau belajar nih, tonton aja Bapak Ibu. Kalaupun tidak berminat, ilmunya ada di situ. Misalnya bagaimana cara membuat trading plan, apa itu stop loss hunter, bagaimana itu dengan gap. Ya, lalu kalau mau belajar volume price analysis, di sini ada kira-kira 5-10% dari materi yang saya ajarkan. Kalau sinyal-sinyal VPA ada di sini, sign of weakness dan sign of strength, tinggal dipelajarin saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat dan cocok dengan mazhab trading volume price analysis. Oke, kita mulai. Langkah pertama ya tentu kita screening, kita cek-cek sahamnya, kita cari yang confluent, nanti kita akan analisa. Bisa saja yang saya analisa ini besok malah jatuh, atau besoknya justru yang besok terbang adalah saham-saham yang muncul di ledakan volume mungkin. Untuk itu kita harus screening. Biasanya saya habis membuat video ini, saya analisa tuh semua tuh, analisa singkat saja. Nanti kalau menarik baru saya perdalam untuk analisa detail dan saya buatkan trading plan-nya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita ketik perintah garis miring ya. Kalau di dalam Telegram bot harus dimulai dengan garis miring. Lalu langkah pertama adalah kita akan mengecek alert, ketik saja alert tanpa ada perintah apa-apa, dia akan memberikan alert yang sudah terjadi di 7 kalender terakhir ya. Jadi di sini kalau kita lihat tanggal 17 kita ada energi MAPI, kemarin ada SMDR dan MTEK. Jadi kemarin juga saya sudah duga ini sudah naik nih MTEK nih, dan mau ada IPO Supa. Saya nggak tahu, katanya ada berita akan IPO lagi video ya. Jadi itu di bawah SMA. Mungkin dia ya kerjaan mereka kan IPO kan aja dapat first money atau exit. Biasanya itu kalau kita kuliah corporate finance, kalau bikin perusahaan di pasar saham itu dimasukkan ke pasar saham adalah untuk strategi exit.
Jadi bikin bakar duit di startup. Nanti di IPO kan exit tuh sebenarnya. Oke, untuk memperkecil risk. Oke, kita akan nanti energi atau MAPI, tapi kalau kita lihat energi mega persada ini sudah banyak ya alertnya, dia sudah naik tinggi. Jadi mungkin dia akan seperti MTEK, ya, yang bisa kita lakukan adalah naikkan stop loss saja. Oke, itu dia alertnya ada dua. Selain kita cek di alert, kita cek juga di screening saham lainnya. Langkah pertama adalah cek di Rekom. Rekom ini dia menggunakan end of the data. Ya, kekurangannya tentu kita harus tunggu marketnya tutup. Kelebihannya adalah kalau datanya market sudah tutup, dia sudah valid, tidak akan berubah. Oke, untuk tanggal 17 ini ada MTEK. Kemarin dia alert, sekarang MTEK karena memang sudah naik tinggi. MAPA. Ini analisa ya. Kita yang ada alertnya MAPI. Nah, ini PNLF juga menarik Bapak Ibu. Saya ingat kemarin ada yang bertanya, Pak Roy, apa saham-saham yang wake off-nya belum ada? Nah, PNLF sama PNBN. Oke, Asri, ini tower nih, Bapak Ibu silahkan analisa nih tower. Lalu di sini kita lihat ada beberapa saham yang dari candle pattern atau price action-nya dia muncul yang bagus-bagus, kita cari. Dari buku adalah Steve Nissen ya, judulnya adalah Japanese Candlestick Charting Technique. Ini adalah buku yang saya gunakan untuk belajar price action dulu. Bapak Ibu bisa belajar cari yang potensial reversal. Ada MBMA, MAPI. MAPI bagus nih ya Bapak Ibu. Jadi yang cari yang ada tulisan potensial reversal. Mungkin besok akan terjadi sesuatu dengan MBMA atau MAPI. Nanti kalau ada waktu kita buat. Analisa MAPA, MAPI, PNLF. Ya, jadi ini keluar lagi kan PNLF ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lewatkan. Memang tidak ada di alert, tapi dia muncul di screening lainnya. Avia Cell, Film Cell, United Tractor Cell, hati-hati. BBTN, Golden Cross. Dia juga mau dividen kok nggak salah ya. Oke, itu. Nah, kita cari saham yang lain. Jadi kadang seperti saya sampaikan tadi, kadang ketemunya di alert robot, kadang ketemunya di Rekom, kadang ketemunya di ledakan volume. Sekarang kita screening saham SCR Vibum. Nah, SCR Vibum ini adalah salah beberapa lah, bukan hanya satu. Screening saham yang paling saya suka ya. Jadi kalau top rankingnya biasanya saya suka di Vibum. Artinya dia hanya screening, jangan langsung beli, kita harus analisa. Sebab apa? Sebab mazhabnya saya kebetulan tradingnya, belajarnya, ilmunya yang saya tekunin adalah volume price analysis. Volume price analysis. Jadi prinsipnya volume itu tidak bohong. Kalau ada volume yang meledak, pasti sesuatu. Tinggal dilanjutkan analisa. Ya. Dia udah membantu nih kalau ada volumenya yang meledak nih sesuatu nih pasti. Cuman kan harus kita analisa, jangan langsung beli. Oke? Perintahnya adalah SCR Vibum. Kita lihat ada apa saja. DWGR yang PNLF ini Bapak Ibu. PNLF kayaknya saya sudah masuk nih ya. Kita cek di sini. PNLF ya. PNLF apakah saya pernah posting? Ini dia Bapak Ibu bisa lihat saya punya PNLF. Tanggal berapa nih? November ya. Ini jaga atas. Jadi sudah punyalah barang ini. PNLF ini skenario-nya ya, wake off yang belum terbentuk. Jadi bedanya adalah tingkat kesabaran. Ya. Jadi dia marking down. Nanti tapi sayang dia tidak ada. Kalau ada waktu kita akan buat analisanya. Oke, kita lihat lagi apa. Itu PNLF ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk dianalisa. Sekarang kita screening lagi SCR. Panic. Kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope dari rotasi saham relatif terhadap pergerakan komposit yang minus berapa? 0,1. Jadi di sini kita lihat. Nah, ini harus cek satu-satu Bapak Ibu ya. Jadi ada yang PNLF ada nggak sini? PNLF. Nggak ada. Jadi ini harus cek satu-satu mana yang kira-kira muncul di sini nih. MAPA, MAPI, PNLF, TCPI. Ada nggak MAPA? Ini MAPA, MAPI mungkin dia habis panik terbilah hope. Coba cek MAPA. Ini MAPA keluar terus nih. Star MAPA. Kalau dia bergerak ke kanan berarti dia habis panik terbilah hope. Nah, ini ya. Dia sudah masuk dalam sini. Ini kalau bergerak ke kanan nih kita sebut dengan habis panik terbilah hope, tapi dia masih panik memang. Nah, itu bisa dianalisa. Jadi itu Sido, Panik, Saratoga masih panik semua, atau Bapak Ibu bisa cek sahamnya yang berada di zona hope.
Ini bisa screening. TCPI ini berada di hope ya, mungkin dia menguat. Era hope masih. Jadi tinggal dicek arahnya kemana ini. Harus cek satu-satu memang kalau punya sahamnya. Oke, lalu kita lihat SCR Top FF, Top Foreign Flow. Tadi sudah kita lihat memang Bumi, BBCA, Dewa, BRMS ini net sale-nya cukup besar. Makanya dia tadi total net sale-nya berapa tadi ya? Besar ya. Yang net buy cuman Antam yang di atas 100 miliar. Lalu kita harus combine dengan SCR Top Kaki untuk melihat hajar kanan dan hajar kiri. MTEK hajar kiri ya, mungkin profit taking karena Superbank-nya sudah IPO, Bumi, Bank Mandiri, BRMS. Bank Mandiri ini mau ada dividen, udah ya. Lalu itu BRMS yang hajar kiri, hajar kanan, BBRI, tapi tidak ada yang signifikan, semuanya di bawah 100 miliar. Oke, kita lagi cek lagi dengan screening pullback. Screening pullback ini saya suka, saya dapat beberapa rezeki karena dia ini muncul syarat utamanya adalah dia sudah punya tren. Jadi bermazhab ini adalah trend is your friend. Jadi harus ada tren dulu, trend up dulu ya. Lalu selama dia trend up, dia pullback. Nah, ini contohnya waktu saya dapat apa tadi? Saya tambah posisi di Archie ya, Archie. 5 Desember dia pullback. Ada nggak ya kita lihat hari ini? SCR pullback, apakah ada saham-saham yang pullback? Raja pullback nih, yang masuk Raja. VPA, Raja. Ini kalau ada waktu juga kita buat nih Raja. Oh ya pullback dia. Ya pullback ya. Jadi ini jaga atas jaga bawah. Stop lossnya dekat ini kalau yang baru masuk di sini nih. Jadi jaga atas, jaga satu tick ya. Jadi body atas jaga, body bawah, buy. Ini jaga atas, jaga bawah. Karena volumenya juga saat dia turun, volumenya turun. Jadi risknya kecil. Oke, Raja. Nantilah kalau ada waktu. Sekarang kita bahas kompositnya saja dengan Speedo Composite. Jadi Bapak Ibu ikutin aja step by stepnya. Kita langkah setelah screening saham, kita bahas dulu komposit. Memang kita tidak membeli komposit ya. Kita tidak membeli ETF tentang terkait komposit. Kita membeli saham. Saya terutama, ya saya membeli saham. Nah, saham ini dia mau tidak mau secara psikologis terpengaruh dengan kondisi komposit. Karena saham kita tidak ada salah apa-apa. Nah, karena kompositnya merah ya terseret aja ya, karena psikologi. Dan dia adalah kompositnya ya. Kita lihat untuk tanggal 17 IHSG atau IHSG Composite 17 Desember dia berada di zona grid, artinya masih terpantau di daily-nya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita langsung aja start C0. Dengan relatif terhadap komposit yang melemah, maka kita pantau di sini ada beberapa saham sektor yang melemah juga, cyclical melemah, infra melemah, finance menguat ya. Kesehatan menguat, basic menguat relatif walaupun ada perlambatan, industri melemah, trans melemah, tekno nih agak menguat sedikit nih. MTEK mungkin di situ tekno ya. Nggak tahu apa. Goto sudah ini ya, Om Patrick sudah nggak jadi CEO-nya sudah ganti. Katanya isunya digoreng lagi mau merger, tapi nanti kita lihat pantau aja lah ya. Di sini kalau kita lihat menarik itu adalah finance nih, malah kita cek finance ya, atau kesehatan. Finance dulu lah. Finance sektor berapa? Finance sektor nomor 4. Jadi Bapak Ibu bisa cek nih. Star C nomor 4. Nah, nanti sektor yang lainnya ada 11 itu bisa dicek satu-satu. Arto menguat, BRIS menguat, BTPS menguat, BBYB udah naik kencang, finance. Ini Bank Mandiri, ini beberapa saham yang ini Arto melemah ternyata Arto ya. Bufin. Nah, ini pantau mungkin akan banyak saham-saham yang habis panik terpilih hope. Oke, sekarang kita lihat langsung dengan VPA Weekly Composite. Jadi kalau untuk chart weekly sudah dipastikan volumenya belum valid. Validnya tunggu hari Jumat, tapi kita bisa lihat dengan price action-nya. Oke, jadi kalau belum hari Jumat, sinyal VPA-nya tidak valid. Dan
Untuk hari ini tidak ada sinyal, volumenya masih di bawah rata-rata, spreadnya juga di bawah rata-rata. Jadi ini undecisif, ya, ini mengkhawatirkan Bapak Ibu. Saya dari pengalaman, kalau sahamnya naik, ini masih mending ya. Jadi dia naik, ada candle merah, tidak terlalu greedy. Ada candle merah, jadi dia selalu berada di zona grid. Kalau seperti gini, daily-nya bisa kan naik terus tidak pullback, sekali pullback jatuh dalam, gitulah ya. Ini lumayan, ada rilis speedometernya di ini cucuk atas cucuk bawah. Untuk hari Rabu ini volumenya masih di bawah rata-rata. Kita belum bisa ambil kesimpulan dari volume price, tapi candlenya dia spreadnya narrow ya, kecil. Ini artinya sedang terjadi pertukaran atau ada yang profit taking, seperti itulah ya. Jadi tergantung bobot sahamnya terhadap indeks. Target Menteri Keuangan berapa? 9.000 ya. Jadi ini berapa jaraknya, berapa lagi nih? Nah, ini tinggal diatur ya sampai di sini, hati-hati sell on news ya. Ya. Kalau saya sih sudah mulai switching yang profit taking, yang sudah naik tinggi tentu saya rapat dengan stop loss atau unloading. Sell on strength. Jadi misalnya misalnya aja ya, punya 100 lot, mungkin saya sudah jual setengah, yang sisanya kalau kena stop loss tetap profit gitu. Karena kan dia tetap diangkat naik ke atas ya, cuma nanti volumenya aja. Kita lanjut dengan VPA Composite. Kita lihat daily-nya. Kalau daily sudah valid volumenya dan bisa menjadi acuan kita. Oke, kita lihat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat karakternya, dia naik tinggi, ada sinyal dia turun dulu, naik tinggi, ada sinyal turun dulu, ini naik tinggi, ada sinyal turun dulu. Nah, kita menunggu satu sinyal validasi down bar ya. Ini masih belum, ini inside bar aja di dalam kalau lihatnya. Ya masih berada di dalam bolak-balik ya, dan nanti akan ke atas lagi bisa sesuai dengan target mungkin 9.000. Saya lagi di atas ini bisa sell on strength kalau sudah beli di bawah ya, apalagi belinya di 4.000 atau di bulan April kemarin tuh, bulan April waktu habis lebaran tahun lalu, wah itu saya udah ajak beli tuh berapa saham. Jadi stop loss aja dinaikkan. Ini candlenya kan kecil-kecil, volumenya juga kecil-kecil. Ini yang saya sampaikan tadi, apakah ini sudah mulai berlibur? Soalnya kan beberapa anak sekolah swasta kan sudah libur. Ya, nggak tahu juga apakah orang tuanya sudah mengajak libur hingga nggak trading. Ya ini turun ya, volumenya kecil-kecil, transaksinya volume. Berarti memang kecil-kecil saja ya, tidak yang signifikan. Jadi ini bermain seperti unloading. Sinyalnya nggak ada soalnya. Ya, yang bisa dilakukan karena kita tidak tahu apa yang terjadi, ya kita atur yang bisa kita kontrol, yaitu stop loss di masing-masing saham kita. Kita lihat dengan VBP, Composite, kita lihat dulu di mana zona demand untuk composite-nya. Nanti Bapak Ibu silakan cari zona demand untuk saham-sahamnya. Jadi kalau IHSG sendiri, karena ini adalah yang fresh ya, ini belum dites. Ini sementara ini sudah dites, ini sudah dites ya, yang ini dites. Ini belum. Jadi kalau udah naik ini bisa akan turun, dites dulu. Jadi heman-heman kalau mau unloading usahakan punya cash. Kalau udah turun kita buy back sini untuk sell on strength ke atas. Oke. Itu demand zone-nya yang diantisipasi. Kita sekarang lihat foreign flow, PIF Composite. Tadi kan salah ketik itu di pengumumannya. Nah, sekarang kita lihat net sell-nya 854 bukan 900 ya. Jadi hari ini asingnya keluar di 854,22 miliar net sale, hingga dalam 5 hari ada 713 miliar. Ini sebelumnya kemarin positif dengan masuk 800 dan langsung minus 700. Dalam 20 hari kita masih ada sisa 214 miliar net buy dalam 60 hari. 1,1 triliun dalam 100 hari ada 150. Jadi agak rentan, ini sudah mulai ada dua puncak. Kalau ditarik ya, kalau dia turun terus dan nanti 20 hari sudah net sell, bisa jadi asingnya akan profit taking. Oke, itu Bapak Ibu untuk pembahasan composite. Sekarang kita langsung saja pembahasan sahamnya. Kita tadi punya Alert dan Energi Mega Persada. Saya lebih berminat membahas MAPI ya. Kalau energi kayaknya dia sudah naik berapa kali. Alertnya udah banyak nih ya. Alertnya sudah banyak. Mudah-mudahan MAPI fresh, kita cek. Kalau nggak fresh juga, kita akan cek apakah stop loss-nya dekat. Kita mulai dengan Alert MAPI. Jadi Bapak Ibu sambil mendengarkan, Bapak Ibu melakukan perintahnya. Jadi learning by doing ini.
Nanti kalau Bapak Ibu sahamnya bukan MAPI atau saham yang lain, Bapak Ibu punya pingin analisa, ganti aja sahamnya, tapi urutan perintahnya sama. Kita mulai dengan alert MAPI, tujuannya untuk mengecek apakah fresh. Oke. MAPI cenderung saya lebih menarik, kenapa? Dia fresh alertnya. Lihat. Sebelumnya MAPI selalu ada bulan 4, bulan 5, 6 tidak ada. Berarti ini nge-swing dia. 7, 8, 9, 10, 11 tidak ada. Ini fresh lagi. Berarti mungkin dia bolak-balik nge-swing ya. Nah, sekarang dia ada lagi. Mungkin selama bulan 10, 11 dia turun nih. Nah, sekarang muncul. Ini kita sebut dengan fresh. Oke, ingat. Kalau dia sudah 2 bulan atau 1 bulan lebih tidak ada alert, ini mungkin fresh. Mungkin. Tapi harus divalidasi dengan chart. Jadi kalau dia fresh, Bapak Ibu, yang pertama kita pikirkan adalah, oh ini pasti stop loss-nya mudah-mudahan ada. Oke, nanti kita jaga atas, jaga bawah. Besok atau lusa atau kapan ada alert lagi, kita langsung hajar kanan intraday nggak apa-apa. Kenapa? Stop-nya sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu begitu ada alert langsung masuk, saya tidak menyarankan langsung masuk kalau dia tidak fresh. Atau kalau dia belum ada stop loss lah. Ya kan? Nah, nanti kita lihat. Jadi ini fresh, begitu alert kedua, setelah alert fresh, itu bisa langsung hajar kanan kalau dia sudah alert kedua atau ketiga. Tapi kalau udah alert ke-5, ke-10, jangan. Itu naiknya sudah tinggi. Kayak energi mega persada, risk-nya dengan reward tidak terlalu menarik menurut saya. Oke, kita cek setelah kita cek alertnya, kita cek dengan speedo MAPI, speedometer MAPI. Untuk daily, tanggal 17 Desember, MAPI Fear and Greed speedometernya berada di zona greed, artinya demand MAPI lebih besar daripada supply-nya untuk daily. Ya, nggak apa-apa kita cek weekly-nya, speedo MAPI. Netral ya. Jadi ini agak enak nih bahwa daily-nya jalan duluan, demand-nya sudah masuk, tapi di weekly-nya sebenarnya demand sama supply masih sama kuat. Dia berada di zona netral dan dia masih bisa bergerak nanti sampai hari Jumat baru valid. Kita simpulkan bahwa untuk weekly-nya masih sedang berjalan, supply sama kuat dengan demand. Dia berada di zona netral dan daily-nya sudah masuk jalan duluan. Mudah-mudahan dia hari Kamis, hari Jumat terus masuk demand-nya dan hari Jumatnya dia sudah pindah. Ini menarik biasanya nih bottoming ya, apalagi kalau dia baru dari fear. Sekarang dia sudah berada di netral. Untuk speedometer kita cek dengan star. MAPI untuk rotasi saham relatif terhadap komposit yang melemah. MAPI dia berada di zona panic ya, dan dia sebelumnya jatuh panic. Dan ini mulai ada pembelokan. Besok mudah-mudahan dia sampai di sini. Kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ini masih bottom nih biasanya ya. Masih candle pertama kita butuh ada kekuatan lagi untuk menggeret dia ke kanan, artinya nunggu demand masuk. Ya, sementara di sektoralnya kan fear-nya mulai masuk nih ya. Berada di zona greed tapi arahnya menuju fear. Kita lihat weekly-nya, Westar MAPI. Weekly-nya belum valid Bapak Ibu. Dia bisa diabaikan weekly-nya, kita cuma mau lihat saja. Kenapa? Karena dia belum hari Jumat. Westar MAPI. Nah, ini MAPI-nya kan tergantung nanti hari Jumat. Kalau ternyata 2 hari ini demand-nya kuat, dia bisa berbalik lagi ke kanan. Kita lihat VPA monthly MAPI. Oke lah, kita lihat dari terbesarnya. Saya pengen lihat struktur besarnya. Oke. Oh, dia sudah sejak 2016 ini wyckoff nya berjalan sempat. Jadi dia wyckoff nya berjalan marking up ini Bapak Ibu. Tapi dia disrupt oleh pandemi. Jadi MAPI itu dia sudah selesai ini. Namanya wyckoff-nya ya, ini marking up, ya ini reakumulasi, ini namanya stepping stone ya, contoh bagus. Nah ini sudah ada namanya distribusi, lalu the best time for buying, second chance to sell, dia turun lagi ke bawah. Jadi kalau bermain di MAPI, dia rentan melanjutkan turun bawah ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia turun di 1075, itu kita harus exit, sebab demand zone ada di bawah. Stop loss-nya 1065 ya. 1060, 1055. Jadi stop loss berlapis di bawah ini. Kalau Bapak Ibu tidak pasang stop loss, itu resikonya dia bisa melanjutkan ke marking down karena ini mark up.
Ini adalah reakumulasi. Ini markup lagi. Ini adalah distribusi. Ini adalah markdown. Ya, fase markdown. Yang beli di sini sudah pesta sudah usai di atas. Kita berharap ada rejection mainnya nanti di weekly saja. Jadi struktur besarnya sudah selesai nih. Ya, perlu berhati-hati di MAPI. Kita lihat dengan VPA weekly MAPI. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah marking up, distribusi, ini adalah the best time for buying, second chance to sell ya. Atau ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell, dia masuk ke bawah. Stop lossnya tadi menurut saya 1065 lah ini, ambil ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau dia turun ke bawah, beli di sini, jual di sini. Ya, ini bolak-balik aja dia mainnya. Kalau konservatif tentu ngambilnya di bawah ini 1065 tadi berapa berapa tadi stop lossnya 1065 ya, di bawah 1075. Atau kalau ini 10 apa nih, malah di bawah inilah stop lossnya. Weekly-nya belum valid volumenya, tapi ini semacam ada pullback ya. Kita kalau weekly belum bisa dipantau, nanti kita main di daily, kita ambil yang agresif saja, stop loss-nya pakai daily nanti. Kalau pakai weekly, ya terserah sih, sesuai dengan style masing-masing. Kalau turun ke bawah berarti zona buy kita di sini, jualnya di atas candle ini ke atas ini. Jadi tidak berharap MAPI akan sampai 2000 karena itu adalah top dari distribusi. Tentu banyak yang nyangkut di sana. Lebih kecenderungan trennya adalah ke bawah. Sekarang kita lihat dengan VPA. Kita lihat dulu dimension VBP, weekly, MAPI supaya kita tahu di atasnya banyak supply nggak. Kena ini. Ini ada supply ya. Jadi ini yang berbahaya ini. Ini yang belum dites. Paling tinggi di situ saja. Jadi beli sekarang jual di 1500 juga sudah oke. Ini ada supply. Jadi mulai 1400 sampai 1500 makan aja lah Bapak Ibu karena di atas ini banyak yang nyangkut nih. Sekarang kita lihat VPA MAPI. Kita lihat stop lossnya dekat atau enggak. Ya dekat ya. Kalau main begini menurut saya sih agresif saja Bapak Ibu. Stop lossnya di 1135. Jadi yang penting stop lossnya dulu. Ya, jadi dia selling climax, authorization secondary test. Ini adalah selling climax. Ya, turun. Ini adalah auto reaction. Dia tes sekali, sudah di sini. Dan dia fresh alertnya. Yang penting kita stop lossnya kelihatan. Jadi saya tidak menjanjikan bahwa selain tidak menjanjikan, saya tidak tahu apakah dia akan sampai 1500, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, jadi yang tahu adalah stop lossnya kelihatan adalah di 1135. Ya, jadi ini kita jaga atas, nanti kita jaga bawah. Jadi ini misalnya beli 1 lot misal, ini beli 2 lot misalkan, ini beli 4 lot. Misalnya di bawah ini beli 8 lot, beli di bawah ini adalah 16 lot, di 1145 beli 32 lot. Jadi bentuknya piramida. Oke. Nah, risiko kecil. Itu dulu. 1135, 1130, 1125. Jadi stop lossnya begini. Oke. Nah, nanti jualnya terserah apakah profit taking mau 1350 atau di sini nih kan ada rejection, atau mau sell mother candle-nya di atas ini 1450 sampai 1500. Bebas lah. Yang pasti stop loss-nya yang saya bisa pastikan ada untuk yang agresif. Kita main agresif ya, karena bolak-balik ya. Dia fresh ini. Jadi jaga atas, jaga bawah, jangan lupa. Lalu kita lihat dengan VBP MAPI. Kita lihat dulu. Jadi diikutin aja step by stepnya. Oke. Di sini kita tahu kita punya zona demand di bawah. Nggak apa-apa, stop lossnya di bawah sini saja lah. Jadi besok dia akan turun. Ini kan ada demand zone. Jadi kita turun. Beli di sini lah. Jaga atas. 1 lot aja, jangan banyak-banyak. Takutnya kalau dia turun pullback, kita minusnya tebal pula. Jadi ini 1 lot. Ke bawah ini bentuk piramida. Ya, jadi zona entry kita tuh zona ini.
Ini ada rejection berarti demand-nya ada. Ya, dia sudah tes. Jangan lupa di sini yang banyak. Jadi pokoknya kalau yang belum punya kita berdoa MAPI ini turun. Soalnya dari volumenya dia bagus nih. Volumenya dia bagus. Jadi usahakan dapat diskon. Tapi jangan lupa jaga atas. Jangan banyak-banyak tapi jaga satu lot aja lah. Kan paling kecil satu lot. Itu paling risnya paling kecil tuh. Selanjutnya kita cek dengan foreign flow. Jangan dulu, kita lihat dengan wave. Wave MAPI. Oke, belum ya. Kalau kita lihat MAPI zigzagnya, bolak-balik naik tinggi turun dalam. Ini belum terjadi perubahan wave Bapak Ibu. Kita tunggu di sini nanti kalau ada perubahan wave. Belum ini, ya. Belum. Dan hari ini ada hajar kanan 9,39 miliar rupiah. Dia masih wave-nya masih down wave ini. Belum. Kalau dari zigzag kita belum terjadi perubahan wave, dia bolak-balik aja terus. Kalau dia terjadi perubahan wave di daily, mungkin weekly-nya. Sinyalnya ya memang tweezer bottom, pattern reversal, artinya bottoming di candle daily, stop loss-nya kelihatan dekat, risk-nya kecil. Kita lihat dengan dominasi rasio DOM MAPI. Sebentar ya. Dominasi rasio nanti sajalah ya. Takutnya dia belum update lagi ngumpulin data. Sekarang kita foreign flow dulu. PIF MAPI. Kita lihat foreign flow untuk saham MAPI. Rame atau enggak ya? Takutnya lagi rame nih. Ya, berikut ini chart foreign flow untuk saham MAPI, Bapak Ibu. Mitra Adi Perkasa. Kalau kita lihat memang ada hubungannya antara asing. Kalau asingnya turun atau distribusi, sahamnya jatuh. Kalau ada asingnya akumulasi sedikit, sahamnya naik. Disinilah kelihatan ya. Ada korelasinya secara visual. Asingnya masuk, sahamnya naik. Asingnya turun, keluar, sahamnya turun. Dan hari ini, asingnya ada net buy 15,5 miliar. Maka sahamnya naik. Dalam 5 hari juga 15 miliar. Dalam 20 hari ada sisa net sell 42,9 miliar. Dalam 60 hari ada 103 miliar net buy. Dalam 100 hari ada 108 miliar asingnya sisa net buy. Jadi kalau mau aman Bapak Ibu, besok ini jaga atas. Kalau dia turun ke 1200 bisa buy atau ke ini. Nah, itu pokoknya dijaga aja. Ini 2 lot, turun ke S1, 3 lot, 4 lot. Di sini 5 lot. 8 lot, ini 16 lot. Ini bebas lah Bapak Ibu. Tinggal diatur saja piramida. Kalau bisa paling atas ini paling kecil. Sesuai dengan money management masing-masing. Kalau duitnya banyak, ya ini 10 lot. Turun ke bawah sini 20 lot, 40 lot gitu. Kalau retail, ya 1 lot itu udah paling kecil. Turun lagi ke bawah, beli 2 lot, di doubling ya. 4 lot gitu. Oke. Yang pasti kita nge-swing saja ini. Berharap nih kan. Turun ke bawah nge-swing dan naik ke atas 1400 sampai 1500 jual. Oke. Kita lanjut dulu dengan tren. Nanti dominasi rasio terakhir aja. Tren MAPI. Untuk tren Bapak Ibu Q3 dia overvalue dari chart trennya dia masih downtrend Bapak Ibu belum cukup. Jadi besok ini kan ada garis nih. Ada support become resistant. Ini adalah support resistant break. Biasanya dia akan turun dulu ke 1200. Minimum dia sini. Ini 1 lot, 1200 2 lot. Di sini 4 lot, sini 8 lot gitulah. Mulai dari 1200 ke bawah ini lotnya doubling. Di double ya. Gitulah. Mudah-mudahan kita dapat diskon sampai stop loss kena. Lalu kita cek dengan PWS. PWS MAPI. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PWS Bapak Ibu. Dia trennya masih down memang. Dan belum ada warna biru ini untuk supportnya. Dia belum signifikan kuat. Spreadnya dia rata-rata, close-nya tinggi, tapi masih flat. Belum ada demand masuk kuat. Ini besok mudah-mudahan. Walaupun tadi di chart daily candlestick-nya sudah ada selling climax, auto rest, dan secondary test. Kita masih menunggu demand-nya masuk ini. Oke, mudah-mudahan dia muncul yang warna biru. Dia masuk ke dalam abu-abu dan trennya bisa naik. Oke, kita cek DOM-nya tadi. Sudah ada belum? Sudah update belum?
16. Oh, belum ya, Bapak Ibu, ini belum update. Nanti dia update, mudah-mudahan. Lalu kita cek saham berikutnya, yang kedua adalah Energi Mega Persada. Jadi Energi Mega Persada ini kita cek dulu alert EENG. Ini sudah banyak Bapak Ibu. Mengapa tadi saya tidak terlalu berminat untuk membahas Energi Mega Persada, karena alertnya bulan 8 ada, 9 ada, 10 ada, 11 ada, 3, 12 ada, banyak. Artinya yang dilakukan kalau alert robot sudah sebanyak gini bukan untuk membeli, walaupun tulisannya alert buy. Ini kan template aja. Jadi gunanya adalah naikkan stop loss, tidak untuk membeli. Cari saham-saham yang bottoming. Ini kan setiap alert bisa beli atau bisa naikkan stop loss ya. Jadi menandakan ada demand-nya masuk. Kita cek dengan Speedo, singkat aja ya, Speedo ENRG. Nanti Bapak Ibu kalau berminat energi analisa detail bisa dianalisa selengkap tadi, MAPI. Demand-nya lebih besar daripada supply, berada di zona grid. Kita cek dengan Star ENRG. Di sini dia sudah berada di zona grid. Dia kalau demand-nya masuk terus, ya ke atasnya ada pullback sedikit berarti ya. Kita lihat dengan VPA Weekly ENRG. Nah, dia sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Belinya harusnya bulan April ini. Jadi sekarang nggak ada gunanya kita baru masuk. Ya, maksudnya rewardnya tidak semenarik kalau masuknya saat dia fresh di fase akumulasi wake off. Ya, oke. Weekly-nya juga bearish sign, tapi tunggu hari Jumat. Kita lihat VPA ENRG. Memang ada alert, tapi tidak untuk membeli menurut saya. Oh, oke ya. Jadi dia juga alert, tapi volumenya di bawah rata-rata. Sinyalnya adalah demo indicate strength. Jadi mungkin akan ada profit taking nih Bapak Ibu. Dia akan diangkat sedikit profit taking. Jadi stop loss-nya yang agresif di sinilah. Yang konservatif di mana? Konservatif masih di sini pastinya ya, karena dia jebol. Ya konservatif di sini, agresif di sini ya. Ini swing low yang ini nih. Pullback, naik ke atas. Ya, kalau jebol lagi baru dinaikkan. Ini masih yang pertama ini, yang merah. Memang ada demand hari ini masuk, tapi dia tidak di atas rata-rata, less than average. Demand-nya masuk, tapi apa ini? Ini aja sebenarnya kita sudah curiga. Ini lihat ini naik tinggian. Oke, lihat volumenya. Dari sini nih sebenarnya. Ini naik tinggi kan? Dari ini ya, bulan Desember. Naik tinggi ya, bulan Desember. Lihat mulai Desember. Terjadi divergent price dan volume. Ini anomali. Ada sesuatu, saham diangkat naik, tapi volumenya downtrend. Jadi paling aman adalah rapatkan stop loss. Kalau yang agresif bisa unloading. Mulai 1625 nih, pasangkan sell on strength. Nggak tahu berita apapun nanti ini. Jadi biarkan dulu dia bergerak bolak-balik sampai patah trennya baru exit. Kita lanjut dengan VBP. Langsung aja lah foreign flow. PIF ENRG. Nah, berikut ini ada chart foreign flow untuk Energi Mega Persada. Jadi untuk Energi Mega Persada ini Bapak Ibu kita bisa mengacu ke asing. Karena korelasi asing dengan pergerakan saham Energi Mega Persada ini korelasinya tinggi. Bisa lihat di sini ya, sahamnya asingnya masuk trend up terus dan harga sahamnya juga trend up terus. Jadi kalau nanti asingnya mulai ini mulai ada keluar asingnya, nanti kalau merah-merah terus itu juga bisa diantisipasi untuk segera keluar dari Energi Mega Persada. Saya nggak tahu dia masuk MSCI itu nggak ya ini. Baik Bapak Ibu, itu saja saya rasa untuk aftermarket close hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk membahas tadi ada PNL Live menarik, ya ledakan volume juga, payback juga nanti kita lihat di Raja. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini untuk mendapatkan update terbaru. Kalau ada video baru Bapak Ibu bisa terupdate. Silakan praktis ya, lakukan analisa ulang, practice make perfect intinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.